teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Teman-teman, hamil itu salah satu dambaan setiap perempuan maupun pasangan suami istri nih kan. Tapi tentunya kita kan ingin ya hamil itu dalam keadaan yang sehat, dapat bayi yang sehat. Makanya dari ilmu kesehatan pun ada yang namanya hamilnya dijarakkan atau ditunda dulu untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu yang dapat mengancam si ibu maupun si bayi. Nah, salah satunya kan dengan menggunakan KB nih teman-teman. Tapi kembali lagi teman-teman, kadang nih kita ada was-was takut kalau kita menggunakan KB itu nanti berat badan kita naik, nggak seksi lagi dong. Bahaya itu, nanti para pelakor akan mengganggu suami kita. Bahaya kan? Nah, kali ini aku akan memberikan apa saja sih KB-KB yang tidak akan meningkatkan berat badan kita. Ada loh KB yang aman, jadi kita tetap seksoh. Seperti apa? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Sebenarnya kalau kita menggunakan KB-KB yang bisa meningkatkan berat badan ini, karena seringnya itu jenis KB hormonal ya, dia membuat nafsu makan kita meningkat, banyak makan jadi Tapi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa KB-KB hormonal ini sebenarnya sudah disesuaikan dosisnya. Jadi mungkin memang bisa meningkatkan berat badan, tapi tidak akan meningkatkan secara signifikan. Peningkatan berat badan ini bisa meningkat jika diikuti dengan faktor yang lain. Contohnya yang pertama, kalau ada kita pola makan, pola hidupnya yang jelek, banyak makan tinggi lemak, tinggi kalori, gula, kurang olahraga, biasalah kan yang godaan-godaan dunia itu. Terus juga bisa karena pertambahan usia atau kita ada penyakit tertentu. Contohnya seperti hipotiroid. Jadi dia memang gangguan pada mungkin kita sering ketemunya kayak gondongan tiroid. Nah itu kan berlebih. Kalau dia ini berkurang hormonnya tiroidnya itu. Sehingga karena perbedaan hormon di tubuhnya itu jadi lebih mudah gemuk. Nah untuk hal yang seperti itu dianjurkan pakailah KB yang tidak meningkatkan berat badan. Apa sajakah itu? Yang pertama, kita bisa menggunakan KB IUD. IUD ini dia berbentuk seperti huruf T dan nanti akan dimasukkan ke dalam rahim. Nah, terbagi lagi nih teman-teman, IUD ini ada yang hormonal dan ada yang non-hormonal. Kalau yang hormonal itu dapat digunakan selama 3-5 tahun dan kerjanya itu dia akan menebalkan lendir di serviks atau mulut rahim kita sehingga sperma itu susah dia jalannya, susah dia masuk, susah dia ketemu sama sel telur, jadi mencegah yang namanya pembuahan. Nah kalau yang non hormonal dia itu biasanya ada lilitan tembaga. Nah ini berguna sebagai spermisida. Jadi dia itu akan membunuh sperma yang masuk. Jadi apa dong yang mau membuahi sel telur, kan spermanya mati semua, aman. Nah untuk kalian yang punya permasalahan pada berat badan lebih dianjurkan pakai yang IUD non hormonal. Karena nggak ada pengaruh hormon nih, jadi aman lah kan. Yang kedua, spermisida. Jadi ini merupakan salah satu kontrasepsi yang tujuannya untuk membunuh sel sperma. Kontrasepsi ini dia dapat berbentuk seperti krim atau gel ataupun tablet yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan. Jadi nanti ketika cerot masuk spermanya, mati semua spermanya.
Biasanya juga ada beberapa kondom itu yang dibarengi dengan spermisida, jadi lebih efektif dia. Tapi teman-teman, spermisida ini juga sering menunjukkan adanya reaksi alergi atau iritasi. Bisa seperti perih, gatal, atau kemerahan pada organ kemaluan si wanita. Jadi kalau misalkan ada merasakan seperti ini, di stop. Oke, ganti yang lain. Apa aja lagi? Yang ketiga, cervical cap. Jadi ini adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam kelamin wanita. Dia diletakkan tepat di depan mulut rahimnya. Jadi tujuannya itu dia menutupi mulut rahim. Ada mulut rahim nanti itu dalam vagina, dia menutupin. Jadi sperma itu nggak bisa masuk ke rahim, nggak bisa dia ketemu sel telur nanti. Penggunaan cervical cap ini lebih efektif jika berbarengan dengan spermisida. Jadi selain dia mencegah masuk, ya udah mati duluan juga itu semuanya spermanya. Yang keempat, diafragma. Kontrasepsi ini sebenarnya mirip dengan cervical cap, tapi teman-teman ukurnya itu lebih besar. Nah, untuk dalam pemasangan biar lebih tepat lokasi juga posisi, itu bagusnya dipasang di bidan atau di dokter ya, jadi lebih pasti semuanya. Yang kelima, itu kita bisa menggunakan KB kondom. Jadi tujuannya ya karena pakai kondom ya spermanya nggak masuk dong ke rahim, nggak ketemu sama sel telur, nggak jadilah pembuahan. Kalau kondom ini sendiri ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Nah kalau yang untuk laki-laki tentunya dipakai saat berhubungan kan. Nah kalau yang perempuan itu digunakan sebelum berhubungan. Jadi memang dimasukkan dalam vagina dia sebagai sama intinya untuk mencegah masuk sperma. Jadi teman-teman, KB yang tadi itu tidak ada menimbulkan gangguan pada hormon tubuh kita. Jadi ini bagus untuk ibu yang mau ber-KB tapi sedang menyusui. Atau dia ada gangguan berat badan kan, nanti jadi bisa tambah naik berat badan. Untuk menghindari itu, bisa pakai KB yang ini. Tapi sekali lagi teman-teman, saya ingatkan, kalau misalnya kalian mau pakai yang suntik atau yang pil-pil yang hormonal lah KB-nya, itu boleh aja sih karena dia memang bisa menaikkan tapi tidak signifikan karena dosisnya sudah disesuaikan. Atau kalian masih ragu nih, bingung yang mana sih, apa sih yang bagus untuk aku gitu kan. Kalian bisa konsultasikan langsung ke dokter biar lebih pasti, lebih plong gitu apa aja mau ditanya-tanyakan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.